selamat datang kembali ke acara Bedah Buku Podcast Tika pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Nama Tika Maduri, akan membahas tentang sistem penjamin mutu pendidikan. Dimana buku yang akan saya bedah pada kali ini ialah berjudul Manajemen Mutu Pendidikan, Konsep, Teori, dan Implementasi. Buku ini itu ditulis oleh Dr. Haji C.C. Hidayat, MSI. Beliau itu merupakan sebuah lulusan S1 Syariah, S2 Administrasi Negara, dan S3-nya itu Manajemen Pendidikan. Buku ini itu didesain sederhana, di mana buku ini didesain oleh Lisda Revianti, SPD, MPD. Buku ini tuh mencerminkan fokus pada pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya itu juga teman-teman, buku ini itu dirilis pada tanggal 5 Desember tahun 2023 dan diterbitkan pada tahun 2024 oleh CV Kimfa Mandiri. Buku ini tuh memiliki ISBN yaitu 9786289000251. Buku ini bertebal atau memiliki halaman 141 halaman dengan ukuran buku 14,8 x 21 cm, yang dimana buku ini tuh sangat simpel untuk dibawa kemana-mana dan dibaca. Nah, buku ini juga terdiri dari 12 bab, di mana sudah ada kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustakanya. Oke teman-teman, tadi kan udah kita bahas tuh tentang cover atau belakang, penulisnya. Nah sekarang kita akan membahas buku ini atau membedah buku ini satu persatu, dimulai pada bab 1. Jadi dalam buku ini itu, bab 1-nya itu membahas tentang konsep dasar dan definisi manajemen mutu pendidikan, yang mana manajemen mutu pendidikan ini sebagai pendekatan yang sistematis untuk memperbaiki kualitas mutu secara terus-menerus dan prinsip seperti fokus, pelangganan, serta kepemimpinan. Nah, bab 2 buku ini membahas tentang kerangka kerja yang menjelaskan tentang model seperti ISO, TQM, dan EFQM, serta implementasi di sekolah dan faktor sukses seperti komitmen pemimpin. Terus pada bab 3-nya itu, buku ini membahas atau menjelaskan tentang perencanaan mutu yang berfokus pada analisis kebutuhan pemangku kepentingan, visi misinya, dan strategi kebijakan untuk kurikulum yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan. Pada bab 4, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana pengendalian mutu itu sesuai dengan standar dan indikator proses pengawasan serta alat ukur seperti pendekatan metode PDCA untuk menjaga konsisten mutu. Selanjutnya bab 5, buku ini membahas tentang peningkatan mutu dalam perbaikan kecil, berkelanjutan, program proyek, dan studi best fresh sekolah. Nah, pada bab 6 buku ini membahas tentang evaluasi mutu dengan menggunakan metode audit, analisis data, umpan balik, dan pelaporan untuk ukur hasil. Nah, pada bab 7 buku ini itu membahas tentang manajemen SDM, kelola SDM seperti kayak guru atau fasilitator, fasilitas, dan keuangan untuk mendukung pendidikan. Selanjutnya ada bab 8. Pada buku ini penulis membahas bagaimana sih teknologi dan inovasi peran TIK, inovasi pembelajaran, dan tren masa depan dalam era globalisasi saat ini. Pada bab 9, penulis juga membahas tentang kepemimpinan, budaya, peran pemimpin, membangun budaya mutu dan adaptasi perubahan, di mana kepemimpinan dan budaya serta peran pemimpin itu sangat penting ya dalam sistem manajemen mutu pendidikan. Pada bab 10, penulis menjelaskan atau membahas tentang jenjang pendidikan implementasi mutu di SD sampai perguruan tinggi dan non formal. Pada bab 11 juga penulis juga membahas atau menuliskan tentang studi kasus seperti kayak contoh nyata di sekolah atau di PT Indonesia dan pembelajaran dari pengalaman nyata yang berbasis pendidikan non formal. Selanjutnya ada bab terakhir, di mana penulis menjelaskan tentang inovasi di era digital, tentang teknologi pendidikan, platform digital, keterampilan abad 21, dan studi kasus transformasi.
Dari setiap bab yang saya bedah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, dari buku ini sendiri menurut saya itu buku ini itu memiliki kelebihan seperti kayak bahasanya itu mudah dipahami, cocok untuk bahan ajar. Lalu di buku ini juga menggabungkan teori, model dan studi kasus yang nyata dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu kelebihannya itu buku itu relevan dengan era digital dan tantangan yang ada di Indonesia. Tidak hanya kelebihan, tetapi buku ini juga memiliki kekurangan, di mana menurut saya kekurangannya itu antara lain seperti buku ini tuh kurang data statistik yang baru atau contoh internasional yang mendalam, serta buku ini juga kurang beberapa bab yang panjang dan tanpa visual seperti kayak tabel ataupun grafik lainnya. Nah, secara keseluruhan nih buku manajemen mutu pendidikan, buku ini tuh selaras dengan SPMB, yaitu standar mutu pendidikan untuk pendidikan non formal, karena menekankan pada perencanaan mutu seperti kayak analisis kebutuhan peserta didik serta menyusun visi misi yang adaptif. Pengendalian mutu melalui standar indikator, alat ukur, memastikan proses belajar di kursus atau pelatihan dalam pendidikan non formal itu tetap konsisten dan berkualitas. Tidak hanya itu juga, evaluasi melalui audit dan umpan balik membantu memenuhi standar SPMB agar lulusan itu siap kerja. Kepemimpinan dan inovasi digital di bab terakhir buku ini juga mendukung transformasi pendidikan non formal agar tetap konservatif di era digital saat ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Saya selaku pembedah buku yaitu Rahmatika Maduri memohon maaf pada pemirsa atau penonton sekalian jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam bedaan buku ini. Semoga bedah buku kali ini yang berjudul Manajemen Mutu Pendidikan, Konsep, Teori, dan Implementasi bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Saya Rahmatika Maduri pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.